Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Was-samaa'a rafa'aha, dan langit, yaitu bangunan langit, rafa'aha, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, meninggikannya di atas. Sebagaimana kita lihat, langit di atas kita begitu jauh, begitu tinggi, mengetapi kita, mengetapi bumi. Allah mengangkatnya, meninggikannya. Wa wada'a al-mizan, dan Allah Subhanahu wa taala wada'a, meletakkan, al-mizan yaitu al-adl. Al-mizan di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya dengan al-adl, keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilan. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 25. Seperti firman Allah taala dalam surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, demi Allah, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan membawa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan ilmu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami menurunkan bersama mereka, bersama rasul-rasul itu, al-kitab, kitab suci. Kitab suci, kitab samawi. Wal mizana liyaquman nasu bil qist. Asy-syahid yang kita inginkan dari ayat terkait dengan ayat yang sedang kita pelajari tafsirnya adalah wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, kami menurunkan bersama rasul-rasul itu al-kitab, kitab suci. Wal mizana liyaquman nas bil qist, dan kami menurunkan bersama mereka al-mizan, yaitu al-adl, keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, agar orang-orang menegakkan keadilan. Mereka hidup dengan keadilan. Jadi wa wada'al mizana ay wa wada'al adla, dan Allah meletakkan keadilan. Meletakkan keadilan sebagai pedoman kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala
membenci kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan atas hamba-hambanya. Sebagaimana pada hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman fima bainakum fala tadzalamu, dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha sempurna keadilannya sehingga tidak mungkin menzalimi. Allah membenci dan mengharamkan kezaliman. Jelas. Adapun dari segi nahwu, bagian sudah belajar nahwu, was-samaa'a rafa'aha. As-samaa'a di sini mansub, ya, dinasab dengan fathah. Apa yang menasabnya? Was-samaa'a rafa'aha. Rafa'aha. Dhamir ha kembali kepada sama. Rafa'aha. Dhamir ha ini ya pengganti kata as-sama. Yani rafa'aha, Allah mengangkat as-sama. Baik, tapi as-sama, kata sama sendiri di awal, was-sama'a. Kenapa bisa di fathah? Artinya ada suatu kata yang bekerja, berfungsi pada kata as-sama'a sehingga dia dinasab, bukan was-sama'u. Seperti biasanya kalimat Arab itu jika diawali dengan isim, kata yang berupa isim di rafa' karena mubtada, tapi ini kok di fathah, dinasab. Berarti ada yang menasabnya. Apa itu? Ya. Yang menasabnya adalah, ada yang ingat? Ini bab istighal. Nah, dalam ilmu nahwu namanya babul istighal. Baik. Yang menasabnya apa? Rafa'a. Rafa'anya mana? Mahdhuf muqaddar. Baik. Jadi ada kata rafa'a yang muqaddar. Mahdhuf dia. Iya, wujuban. Dia tidak bisa muncul. Nah, ditafsirkan oleh kalimat rafa'ah, rafa'aha. Nah, rafa'aha ini, kalimat ini jumlah mufassirah namanya. Ini menafsirkan kalimat sebelumnya, bahwa kalimat sebelumnya takdirul kalam, kalimat sebelumnya itu ditakdirkan wa rafa'as samaa'a. Wa rafa'as samaa'a. Jadi rafa' ini fi'il madhi, kata kerja inilah yang menasab as-samaa'a. Dari mana kita mengetahui ditafsirkan oleh kalimat rafa'aha? Ha itu kan dhamir yang kembali ke pengganti as-samaa'a. Rafa'aha. Jadi wa rafa'as samaa'a, rafa'aha. Baik. Kemudian Allah mengatakan alla tatghaw fil mizan. Yani an la tatghaw. An la tatghaw. La-nya nafiyah. Ya. An. Jadi ada an sebelum la. Menjadi alla tatghaw. Oleh karena itu nun dari tatghaw
Mahdhufah. Asalnya kan tafghawna. Asalnya tafghawna min af'alil khamsah. Min af'alil khamsah tafghawna. Nah, tetapi ini dinasab oleh an sehingga hilang lanunnya bihadfin nun, menjadilah alla tafghaw fil mizan. Yani li ajli an la tatghaw fil mizan. Tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala wada'al mizan, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-mizan, yaitu keadilan? Alla tatghaw fil mizan, itu tujuannya. Agar kalian tidak melampaui batas dalam keadilan. Seperti kata Sa'di rahimahullah di sini, Sa'di di tafsirnya, alla tatghaw fil mizan, ay anzalallahu al-mizan, Allah menurunkan al-mizan, yani al-adl, keadilan, li alla tatajawazu. Nah, alla tatghaw yaitu li alla tatajawazu, agar kalian, dalam rangka kalian tidak melampaui al-hadda fil mizan, batas yang ada pada keadilan yang diletakkan oleh Allah Ta'ala. Pengaturan urusan-urusan harus kembali kepada konsep keadilan yang diletakkan oleh Allah pada syariat Allah Ta'ala. Bukan dikembalikan kepada logika-logika masing-masing kaum. Masing-masing berlogika, masing-masing berpikir dengan akalnya, mengatakan oh ini konsep yang adil begini, yang lain mengatakan konsep yang adil begini. Tidak akan ada kesepakatan, apalagi jika diboncengi hawa nafsu, ya. Yang berpikir bukan akal sehat. Oleh karena itu Allah meletakkan mizan, konsep keadilan itu dalam syariatnya, agar kalian tidak melampaui batas yang ada pada keadilan itu, sehingga kalian tidak terjerumus dalam kezaliman, sehingga dengan itu tercapailah maslahat kehidupan. Karena jika manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya, maka akan kacau kehidupan. Yang terjadi adalah mafsadah. Ya, terjadi mafsadah, kerusakan, kehancuran. La tastaqimu hayatun nas ma'adh-dhulm. Tidak bisa tegak kehidupan manusia dengan kezaliman. Kehidupan hanya akan bisa tegak, maslahat akan tercapai, manusia akan hidup dengan tenang, tentram, damai, bahagia dengan adanya keadilan itu. Masing-masing diberi haknya, sesuai kadarnya, sesuai porsinya, tidak dikurangi dan tidak melampaui batas, tidak dikurangi dan tidak gulu. Baik. A'tu kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap pemilik hak haknya masing-masing. Itulah keadilan.
Jangan kurangi hak itu dan jangan lebihkan. Kata Sa'di rahimahullah, fa innal amra law kana yarji'u ila uqulikum wa ara'ikum, karena sesungguhnya urusan jika saja itu kembali kepada akal-akal kalian dan logika-logika kalian, penentuan urusan-urusan itu dikembalikan kepada tuntutan akal-akal dan logika-logika kalian, la hasala minal khalali mallahu bihi alim, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kesalahan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berapa besar kesalahan dan kerusakan yang terjadi itu. Wala fasadatis samawati wal ard, dan akan rusak tatanan langit dan bumi, akan hancur alam semesta. Berarti ini termasuk diantara rahmat Allah, sebagaimana telah kita pelajari dari awal. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan ayat Ar-Rahman, untuk menunjukkan diantara sifat Allah adalah sifat rahmatnya yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Kemudian ayat-ayat berikutnya adalah pemaparan rahmat-rahmat Allah. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Setelah mendengar tadi penjelasan tentang pentingnya konsep keadilan tersebut yang ada dalam syariat yang diletakkan oleh Allah, sehingga bukan kembali kepada akal dan logika masing-masing. Jadi tampaklah betapa besar rahmat Allah SWT dengan meletakkan keadilan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan aqimu, tegakkanlah, al-wazna, wazan, timbangan. Timbangan. Timbangan di sini yang dimaksud adalah timbangan, alat menimbang, ya, untuk menimbang bobot sehingga kadar sesuatu itu diketahui. Ya, wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkanlah timbangan itu dengan al-qist. Al-qist adalah adil. Al-qist artinya al-adl. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Jadi jika menimbang jangan curang. Jangan melakukan kezaliman. Ya. Jika menimbang untuk dirinya, di bentuk curangnya adalah diperbanyak lebih dari kadar yang merupakan haknya. Jika menimbang untuk orang lain, dikurangi timbangannya, bobotnya kurang dari hak yang semestinya. Ampun, kezaliman. Jangan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dengan jujur, sehingga adil. Sehingga hak, setiap pemilik hak diberikan sesuai kadarnya, porsinya tidak ada yang dikurangi. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi
al-mizan. Janganlah kalian mengurangi timbangan. Yakni al-wazn. Al-mizan di sini maknanya tafsirnya adalah al-wazn sebagaimana di awal ayat. Jadi sudah berbeda makna al-mizan di sini dengan al-mizan pada ayat sebelumnya yang telah kita lewati. Jadi al-mizan pada ayat ke-9 ini maknanya bukan ya, makna al-mizan pada ayat wa wada' al-mizan alla tatghaw fil mizan. Karena al-mizan pada dua ayat di atas, wada' al-mizan alla tatghaw fil mizan maknanya al-adl, al-qist. Adapun di sini makna al-mizan adalah al-wazn, timbangan. Dan dalam menimbang ya dituntut keadilan, kejujuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di antara keadilan dalam syariat adalah aturan ya dalam menimbang, hendaknya jujur dan adil dalam menimbang. Wa aqimul wazna bil qisti. Oleh karena itu Allah merintahkan, tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan, jangan kalian kurangi timbangan itu. Ya, jangan kalian kurangi timbangan itu. Baik. Jadi seperti kata Ibnu Katsir, ini seperti firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syu'ara ayat 182. Wazinu, perintah wazinu, dan timbanglah bil qisṭasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang jujur dan adil. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda wada'aha lil anam. Struktur kalimatnya sama dengan susunan kalimat ayat yang sebelumnya. Was samaa wada'aha sama dengan ini. Wal arda wada'aha. Jadi juga masuk dalam bab al-istighal, takbirul kalam, wa wada'al arda, dan Allah meletakkan bumi. Ya, ditafsirkan kalimat tersebut ditafsirkan oleh wada'aha yang merupakan jumlah mufassirah, kalimat yang menafsirkan yang sebelumnya. Dan Allah meletakkan bumi lil anam, bagi makhluk. Al-anam tafsirnya adalah al-khalq, bagi makhluk. Makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi dengan berbagai ragamnya. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala rafa'as samaa'a, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan bangunan langit di atas sebagai saqfun mahfuz, sebagai atap yang mengatapi bumi, maka Allah Subhanahu wa taala wada'al arda. Wal arda wada'aha, Allah meletakkan ya bumi, menghamparkannya dan Allah Subhanahu wa taala menjaga bumi ini agar tidak bergoncang dengan gunung-gunung, sehingga makhluk-makhluk bisa hidup di atasnya ya dengan tenang,
tidak terlempar ke sana kemari, tidak terbanting ke sana kemari. Jika bumi ini tidak dibuat diam oleh Allah Ta'ala, tidak dikokohkan, ya, dihamparkan, dan diam seperti ini, tenang seperti ini, kita tidak akan bisa hidup di atasnya. Nah, berjatuhan, terlempar, terbanting ke sana kemari. Sebagaimana halnya jika terjadi gempa. Nah, sebagaimana halnya jika terjadi gempa, ya, kita merasakan gempa sedikit bergoyang sudah linglung kan. Nah, ini dibuat tenang, diam. Nah, nikmat ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Kemudian fiha di bumi Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi penduduk bumi. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akman wal habbu dzul asfi war raihan. Tafsirnya kita lanjutkan besok insyaallah. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta